Sholli wa sallim daiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersama-sama kita baca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sholawat, puji-pujian kepada Rasulullah ini banyak sekali. Ada qasidah Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus, ada juga qasidah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada qasidah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, qasidah Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada qasidah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu qasidah-qasidah semua tentang pujian-pujian kepada Rasulullah. Kemudian ada yang namanya Adiyaul Lami. Adiyaul Lami itu ya susunan-susunan sholawat kayak biasanya itu. Ada Hadrah Basaudan. Itu kalau di Malang setiap Selasa ba'da subuh di Jagalan itu ada Hadrah Basaudan Habib Bakir Maula Dalilan. Ada Asy-Syahrabut Tahur, itu juga susunan sholawat. Ada Burdatil Madih, itu juga susunan sholawat. Burdah Al-Imam Bushiri. Ada yang Maulidud Diba, Ad-Diba. Ya, kenapa dikasih nama Diba? Karena pengarangnya namanya Abdurrahman Ad-Dibai. Seandainya yang nulis pulau, berarti tak kasih jeneng As-Sudirmaniyah. Tak boleh kasih nulis, ya, tak kasih jeneng As-Sudirmaniyah. Karena yang nulis Abdurrahman Ad-Dibai, maka disebut sholawat Diba. Sama dengan tadi itu Hadrah Basaudan. Kenapa kok Basaudan? Itu nama orangnya, nama yang nulis, yang nyusun. Cuma kalau Adiyaul Lami bukan nama penyusunnya. Penyusunnya itu Habib Umar yang datang kemarin ke Indonesia. Itu kalau tidak sholawat Umar itu enggak. Tapi beliau memberi nama Adiyaul Lami. Ya. Di sini ada semua. Sini. Ini ada buku yang berfotonya Habib Umar. Ada di sini. Adiyaul Lami ya apa sih? Ya memang kaya itu. Seperti dibayan itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, kayak gitu-gitu itu. Cuma belakangnya berbeda. Jadi ya apa namanya, keindahan-keindahan pujian-pujian seperti ini. Kalau yang ngarang ini Al-Bushiri, apa itu? Burda. Itu dulu yang ngarang itu stroke parah, Bu. Lumpuh, bahkan sampai lumpuh. Ia bermimpi Nabi nyetor hasil tulisannya itu. Dalam mimpinya terus nulis. Pakai mantap terus nulis sampai selesai. Maulaya shalli wa sallim daiman abada
Habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladhi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awwali muqtarami. Sampai berat belakang. Selesai nulis, mimpi lagi terakhir itu Nabi tersenyum, Nabi ridho, kemudian Nabi nyuruh, bangunlah. Isu bangun tangan Bu, sembuh lumpuhnya itu. Allahu Akbar. Lumpuhnya itu sembuh. Makanya corona kemarin pembacaan burda itu, baca burda itu sampai ke embong-embong itu, ya, udah sih. Jadi, wah, bisa. Pas kemarin wayahe Mbak Corona keliling niku. Corona niku di Madura, di embong-embong, aduh, oncoran-oncoran Bu baca burda. Jadi diyakini bisa menolak penyakit. Kalau juga menolak gangguan-gangguan jin dan jun. Jika kalau di pesantren saya dulu di Sidogiri itu setiap malam apa ya, Selasa atau itu keliling pondok Bu, baca ini, baca menolak jin dan jun, menolak. Jadi khasiatnya luar biasa. Bahkan si penulis sendiri dalam kondisi lumpuh, suruh bangun oleh Rasulullah dalam mimpinya, bisa jalan, bisa sembuh total. Subhanallah, saya kusyiri. Jadi seandainya pujian-pujian kayak gini ini tidak boleh ya Bu ya. Mulai dulu Nabi sudah tidak setuju. Contoh di Masjid Nabawi ada orang yang menyusun pujian-pujian Nabi yang indah sekali qasidahnya itu. Tidak tahu dia kalau Rasul ada di belakangnya. Terus dibaca syiar-syiar yang indah itu sampai selesai. Kemudian dari belakang diinikan sama Rasulullah, Assalamualaikum, diinikan. Ininya pundaknya diginikan. Di apa ini? Di apa? Ditepuk. Ya, ditepuk pundaknya. Pundaknya ditepuk sama Rasul. Assalamualaikum. Terus dia kaget. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Wah, kaget. Jadi terus Nabi tanya, siapa yang nulis? Siapa yang bikin? Saya ya Rasulullah. Senyum Kanjeng Nabi, disuruh lanjutkan. Terus, subhanallah. Jadi seandainya kayak kumpulan-kumpulan nyata-nyata tiba dia ulami, seandainya tidak mau, Rasul tidak mau dan dianggap bid'ah, mulai dulu sudah ditolak oleh Rasul. Tapi karena Nabi senyum, bahkan menyuruh lanjutkan, berarti Nabi menyetujui. Walaupun tidak disuruh Nabi tidak memberi contoh, tapi sahabat, karyanya sahabat disetujui, itu juga namanya sunnah. Sunnah apa namanya Bu? Takririyah. Jadi sunnah ada 3 Ibu. Ada sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi. Yang kedua ada sunnah fi'liyah yang dilakukan Nabi. Lah ini ada Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak memberi contoh, tapi sahabat melakukan, Nabi setuju. Namanya yang ketiga, sunnah apa? Takririyah. Sunnah takririyah. Kadang orang-orang itu tidak paham yang ketiga ini, sehingga omongannya titik-titik karena tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah disuruh Nabi. Dia lupa apa tidak ngerti bahwa sunnah yang ketiga itu juga sunnah namanya sunnah takririyah. Paham ya? Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan, kemudian Nabi setuju. Itu namanya sunnah takririyah. Itu namanya sunnah takririyah. Ada lagi yang namanya sunnah
tidak melakukan, Nabi tidak menyuruh, tapi enjoy saja dan manfaatnya besar. Apa bu? Adzan Jumat 2 kali. Itu dari siapa? Dari sahabat siapa itu? Sahabat Sudirman. Usman. Sahabat Usman. Sahabat sinten? Sahabat Usman. Ada lagi Nabi tidak nyuruh, karena Nabi tidak pernah melakukan. Tapi Sayyidina Umar ngotot untuk melakukannya. Pengumpulan mushaf. Itu Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak melakukan. Siapa yang berani membid'ahkan Sayyidina Umar? Gara-gara mengumpulkan Al-Quran. Jadi kan satu. Andai kan tidak ada beliau, sampai sekarang kita tidak punya Quran. Cuma di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang hewan, tulang-tulang onta, dan yang dihafal oleh sahabat. Tak punya kita nanti, tak punya Quran kita kalau tanpa dibukukan. Jasanya besar Sayyidina Umar menyuruh membukukan hadis Nabi dulu. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak pernah memberi contoh, tapi oleh sahabat Umar hadis-hadis disuruh kumpulkan, jadikan satu, biar beda dengan Al-Quran. Tanpa jasa sahabat, kita tidak punya buku-buku hadis. Makanya itu adalah jasa Umar bin Khattab. Jasa Umar bin Khattab apalagi yang Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak memberi contoh. Salat tarawih berjamaah. Itu jasanya Umar bin Khattab. Jasanya Umar bin Khattab. Tanpa begitu, barangkali kalau panjenengan sampai detik ini sholatnya dewi kocar kacir. Iya Rasulullah. Lah kemana Rasulullah? Sholatnya di kamar bu, menghatamkan Al-Quran, disemak langsung oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyemak langsung apa yang diucapkan Rasulullah ketika sholat tarawih. Jadi hataman Nabi, hataman khatmil Quran, makanya panjang banget. Satu rakaatnya aja 5 juz misalnya. Caca di praktek node Baitur Rahman. Mulai apa? Selalu lu bukan uang. Apalagi banyak sekali ya penyusunan burdah seperti ini. Ada yang bawa? Tidak, yang kecil yang terjemahannya. Saya beli kemarin, lupa yang kecil itu yang biasa hilang. Masya Allah. Yang kecil itu apa ini? Dan ini. Kemarin kita mengkaji ini sampai di mana ya? Yang Nabi Salam itu kan? Oh ya. Apa? Ketika kita menghadapi bertemu dengan kalimat ini, setelah ya Rabbi Shalli itu kita membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, ada lanjutannya nih. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu tolong dijadikan wiridan setiap habis sholat. Ya. Sebenarnya 7 kali bu. Ya, tambah ono dewe. Ya, kalau di masjid biasanya sekali, jadi kan tinggal nambah 6 kali di rumahnya. Setiap habis sholat 5 waktu dibaca
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fadilahnya apa? Satu, gak mati-mati. Panjang Bu. Tapi mati suatu saat. Karena lupa baca. Artinya dilupakan oleh Allah sehingga dia wayai, katanya malah wayai. Jadi baca aja dulu baca. Malaikat maut isinan. Malaikat maut isinan. Kali nyambut si muncul itu yang pertama, nggak mati-mati. Yang kedua, insya Allah dihindarkan oleh Allah dari macam penyakit. Yang ketiga, disayang Rasulullah. Yang ketiga apa? Disayang oleh Rasulullah. Baca ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ibu-ibu yang saya muliakan, dulu pernah ada cerita namanya Imam Sibli. Siapa? Imam Sibli, seorang walinya Allah, seorang waliullah. Imam Sibli, ada seorang kiai mimpi beliau. Jadi seorang kiai dalam tidurnya itu mimpi Imam Sibli lagi suat kepada Rasul. Suat datang kanjeng Nabi. Suat. Kiai sing mimpi ini memperhatikan Bu. Mulai dari penyambutannya, disambut oleh Rasulullah itu istimewa banget. Istimewa. Imam Sibli istimewa. Orang-orang dirangkul, dikecup, gaduknya disayang oleh Rasulullah. Imam Sibli sampai pamitan pulang. Lah kiai sing mimpi ini nyedet. Moro datang kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mbiyan engki kan itu. Dari Bangkalan ini. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Derek tanglet ya Rasul. Ini waru Imam Sibli. Iyo, iku Imam Sibli. Gak ada amalan nopo ya Rasulullah. Kok saja benten jenengan dalam menyambutnya. Sangat disayang oleh Rasulullah. Imam Sibli. Oh iya, kayak iku duwe amalan yang istiqomah. Saben-saben sholat mari sholat lima waktu, kayak pasti moco surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Apa Bu? Surat At-Taubah ayat 2 ayat terakhir. Bunyinya nih wow. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sibli kumang moco iku jadi Nabi. Oh ini rahasia nih. Geng. Matur nuwun ya Rasulullah. Salaman pulang. Turun nyampe omah tangi. Loh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Jadi urip nomani setelah dimatikan sejenak. Tidur itu kan mati sejenak. Ya Bu ya. Nah habis itu isu-isu
sing mimpi wau, Pak Yai sing mimpi wau niku suwan datang dalemi Imam Sibli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Eki. Dari masa masuk. Duduk. Badan hampir makulaku. Ada apa kok pagi? Ada apa kok pagi banget? Saya silaturahim aja, Syekh. Oh ya, cuma ngaturakan salam saking Kanjeng Nabi. Wau dalu kula. Wau dalu kula mimpi. Terase Pak Yai ini. Waalaikumsalam. Ya apa mimpimu? Ninggalin jenengan suwan datang Kanjeng Nabi melakukan istimewa. Istimewa, diperlakukan istimewa. Terus kula tanglet datang Kanjeng Nabi. Terus gara-gara jenengan ngamalakan lakon ja'atum niku nggih. Batin duh ketahuan rahasiaku. Iya, itu si Imam Sibli. Iya, saya membaca itu setiap sholat setelah selesai sholat imam 7 kali, Bu. 7 kali. Karena kalau saya sekali lupa mau nambah 7 kali biasanya ya. 7 kali. Kalau di masjid kan tak pancing cuma 1 kali. Soalnya di masjid jamaah 7 kali, Bu. Kasihan yang gelak itu berjula. Gelak pulang amane, gelak berangkat nanti mana, ngono itu. Akhirnya apa namanya? Pulau mek sepisan. Timbangan di itu wong akeh. Mumpung turun. Akhirnya diamalkan. Kula izin Imam Sibli, kula izin badhe derek ngamalkan. Oh ya, monggo. Nah, hari ini saya sampaikan datang ke jenengan biar jenengan juga melakukan. Konon Imam Sibli ini umurnya panjang, ratus. Makanya dikenal amalan ini fadilai gak mati-mati. Engko lagi sayai pasti cek lali mojo. Aku bermojo. Karena lupa itu malaikat mau aki-aki. Dan lupa. Mumpung ada yang lupa, mumpung uangnya lali cabut. Nah, makanya nek kula jenengan gak utus mojo niki. Tiap habis sholat 5 waktu mojo niki, Bu, insyaallah gak mati-mati. Sampai wong dia mati-mati tinggal jenengan. Ya gak enak. Gak bahaya tak? Ya bahaya. Ayah hati lagi. Baru kita melanjutkan surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, setelah Allah dan malaikat bersolawat, baru perintah. Nabi dan Allah berarti melakukan duluan, Bu. Allah dan malaikat melakukan duluan, baru ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wasallimu tasliman, dan ulullah salam penghormatan kepadanya. Hadirin sekalian, ini surat Al-Ahzab ayat 56. Saya tuh mikir-mikir ngeten. Allah ketika menyuruh kita sholat, Allah
Allah sendiri tidak sholat. Laras. Allah memerintahkan kita puasa, Allah sendiri tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, Allah sendiri tidak zakat. Allah memerintahkan orang berhaji, Allah tidak haji. Ada haji Allah Allah tidak melakukan. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah duluan ya salawat. Ketika Allah menyuruh manusia bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah duluan yang melakukan. Subhanallah. Allah duluan yang melakukan. Masya Allah. Allah duluan. Allah duluan yang melakukan. Salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat. Salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat. NKRI harga mati salawat sampai mati taubat sebelum mati ya, taubat ya. Nah ini di surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dikasih tambahan wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim. Allah limpahkan rahmat dan kesejahteraan atau keselamatan, wa barik alaihi dan keberkahan atasnya, wa ala alihi dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabatnya. Allahumma amin. Nah, sekarang masuk ke siiran berikutnya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ash syani wad daraji, adfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Coba perhatikan maknanya. Wahai Rasulullah, salam sejahtera semoga tetap atas panjenengan. Wahai orang yang berderajat dan berbudi luhur. Ya Rafi'as sani wad daraji, al-fatay ya jiratal alami, memang nyata kasih sayangmu wahai pimpinan tetangga. Ya uhailal judi wal karami, wahai orang yang ahli berderma dan bermurah hati. Masya Allah. Itulah apa namanya, beliau Rasulullah. Jadi intinya ini kan ada kadang orang ojo dibaan Nabi tidak pernah baca. Ya mesti ae. Masa Nabi ngomong gini, ya aku salam padaku, kan gak lucu. Ini dibaca oleh umatnya, bukan Nabi disuruh baca. Ojo dibaan beda, gak usah wes. Nabi tidak pernah. Loh, ya mesti ae. Wong ini pujian untuk Nabi, masa dirinya memuji dirinya? Ya, kan tidak etis toh. Nah, ini adalah dibaca oleh umatnya. Ya, itu loh, cangkem-cangkem bejat itu kadang-kadang omongan itu gak karu-karuan.
itu cangkeme becek. Masa nuduh orang ahli neraka, koyo neraka miliknya mertuanya. Ojo bid'ah lho, kalau bid'ah itu dalil. Dalilnya ikut-ikut tok, ngujruk-ngujruk itu. Masya Allah. Sholawat itu doa, ya. Ini pujian pada Nabi. Kok gara-gara Nabi tidak membaca? Siapa Nabi? Bukan orang gila hormat. Nabi bukan orang gila hormat. Tidak pernah memuji dirinya. Rasulullah itu tidak pernah. Kok kita nyuruh-nyuruh Nabi memuji dirinya? Lah kayak gini-gini ini yang baca siapa? Kula panjenengan. Kitalah yang membaca ini. Nanu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranun bidal harami. Kami adalah tetangga. Ya, apa tadi? Kami adalah tetangga di bumi haram Mekah ini. Ya kan? Haramil ihsani wal hasani. Tanah yang mengandung kebaikan dan keelokan. Pesan saya kalau umroh al-haji itu tidak sangka kakian healing di sana. Tandus. Lebih baik memperbanyak khatmil Quran atau sholat. Nanti memperbanyak sholat itu nanti di Madinah. Ya kalau di Mekah nanti kita memperbanyak khatmil Quran. Dijak keliling sana, ya penting. Tapi wis sampun, jenengan sudah pernah ke sana, wis bangun di masjid. Bangun di masjid. Mumpung nyampe situ. Sebab apa? Sholat sekali, sholat duha misalnya di Masjidil Haram. Salat duha yang sekali itu nilainya podo karo 100.000 kali. Kan eman bu, eman. Tapi ketika kita di Madinah, salat duha sekali di Masjid Nabawi sama dengan salat duha ping 1000 kali lipat. Kalau di Mekah 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa, 500 kali lipat. Berapa? 500 kali lipat. Kalau di Masjid Baitur Rahman berapa? 10 kali lipat. Kalau di masjid lain sana, masjid kita ini 10. Di Indonesia ini rata-rata 10 semua, 10 kali lipatnya. Dalilnya mana? Surat Al-An'am ayat 160. Surat Al-An'am ayat 160. 1 kali dibalas 10. Kalau kita sholat sunnah sekali di Masjidil Aqsa 500 kali. Kalau kita sholat sekali saja di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali lipatnya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Masya Allah. Makanya gak usah dikalkulasi bu, pahala-pahala bulan jenengan. Misalnya umroh, leren beli kalkulator. Setiap sholat dihitung gitu. Jebol kalkulator ini kagian pahala. Gak usah melok-melok gitu. Sudah ada malaikat yang menghitungkan. Kata dia, Masya Allah di Mekah. Nanu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Kami dari keturunan orang yang bertempat tinggal di situ. Di tempat itu mereka menjadi tentram dari rasa ketakutan. Jadi
jamaah masuk ke dalam Masjidil Haram aman, terlindungi. Jadi kalau panjenengan kalau umroh kurangi healing, kurangi belanja. karena yang dilihat paling yo tandus-tandus. Si luwih api bedengan. Ono bajone kemerici-kemerici. Iku ono tandus. Delok opo sampean. Kurangi healing-healing ngoten. Lebih baik memperbanyak ibadah. Karena tujuannya umrah memang ibadah. Kalau tujuan umrah itu shopping di Matos pakai ya oke. Teman saya pas haji itu Bu ngejak saya, Ustaz tolong antar saya yuk. Di mana? Mau beli kayak oleh-oleh. Oh ya monggo. Terus dia beli oleh-oleh biasa yang kayak di Matahari yang di luar itu Bu ya. Di tempatnya di luar itu langsung ambil kresek sing paketan dulu, ada tasbihnya, songkoknya, ada apa lagi parfum gitu ya, ada tasbihnya, satu paket itu cemplung ini wong. Pas antri mau bayar itu dibukain loh, tulisannya Made in Indonesia. Lah kasih tuh campuran kan, Made in Cina, Made in Indonesia, Made in Malaysia, campuran. Malaysia kalau Indonesia dibuat anda cari yang Cina ya orang yang atau ya Allah. Lah Ustaz nggak belanja? Enggak. Nanti saya bilang dibayar aku pakai. Lah sekarang itu nggak usah takut mulai ngono. Ya Bu ya. Oleh-oleh itu cukup di sini. Bawa yang sekiranya di sini geno. Napa Bu? Onta dibungkus. Ya Allah, bola mungkin malah ngakeh sambu aja. Lah opo koyo kecuali tertentu saja. Misalnya kalau di sana ada pie, sesuatu yang istimewa yang sekiranya di Malang Kaono baru beli. Ya sekiranya di Malang Kaono baru beli. Jangan semua yang dari sana pulang. Barang di sini udah Made in Indonesia. Iki wiri dikulang sampai wong kono. Ini teko dikulang lagi dari sana dibawa pulang lagi ke sini. Memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah. 9 Maret ya, di 9 Maret nanti Raudhah umroh bareng saya. Bulan Ramadan ngerasakno buka dekone kepiye. Bulan Ramadan kok umroh, maka Allah diparingi oleh Allah pahala persis berhaji bareng Kanjeng Nabi. Pahala ini loh. Siapa orang yang berumroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan berhaji bareng Kanjeng Nabi. Ta'dilu hajjatan ma'i kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mulai sekarang jenengan nabung. Mulai saat ini jenengan nabung. Berikan Bu Umi, jadi dicatat siapa saja nanti 9 Maret lunga kali kula bawa gendiro Raudhah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Hadirin
sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang kelima. Wa bi ayatil Qur'ani ulu fatta'id fina akhan wa hani. Yang kelima ya. Dengan ayat-ayat Al-Quran mereka terpelihara, maka tanamkan di antara kami wahai yang berhati lemah lembut. Contoh di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Tulis nanti dibuka lagi di rumah. Itu dalil tentang perintah Allah agar kita ikut gembira dengan rahmatnya Allah yang paling agung. Apa Bu? Ngerti? Rahmat Allah yang paling besar apa? Lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau panjenengan itu oleh Allah falyafrahu. Di dalam surat Yunus itu ada kalimat falyafrahu, hendaklah kalian ikut-ikut gembira dengan lahiri rahmat itu. Rahmat yang paling besar itu adalah lahiri Kanjeng Nabi. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kuutus engkau wahai Muhammad melainkan agar supaya kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Pernah lah, kapan ini mau? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kuutus engkau wahai Muhammad melainkan agar supaya kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka rahmat Allah yang paling besar itu adalah lahir Kanjeng Nabi. Itu oleh Allah disuruh falyafrahu, disuruh bergembira. Disuruh bergembira. Masya Allah. Ngono ae si ono sing teko di YouTube lu. Di bid'ahno. Ya opo lek kamu dapat undangan maulid teko Panda haram katanya. Oh setan tenan. Iblis wonge. Iblis orang yang seperti itu. Siapa yang ngomong, yang bilang iblis? Allah. Di mana? Dilihat dari kerjaannya. Kerjanya iblis itu apa sih? Ada yang tahu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ngisro. Dia YouTube itu. Ya Allah, ono sing tega ngomong menghadiri majelis Maulid Nabi haram, bid'ah. Aduh, cangkem-cangkem iblis berarti. Itu karena gak ngaji di Al-Auto. Ya Allah. Jauhi orang model-model begitu itu. Kenapa? Iblis itu berusaha menjauhkan umatnya dengan nabinya soalnya. Ya, iblis itu pekerjaannya ingin menjauhkan Rasulullah dengan umat. Jadi pulang jenengan ini cek gak mengenal Rasulullah, gak boleh maulid. Tujuannya biar kamu tidak mengenal Muhammad. Loh, iblis kon gitu kan. Memang iblis itu dari dua jenis Bu. Minal jinnati mana lekat jin jun. Ya Allah. Memang iblis itu kelakuannya ngisru. Mana dalilnya? Itu di Quran itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu artinya kan ngisru. Tatanan-tatanan yang sudah bagus dikisru sama dia. Ojo. Maulid Nabi bid'ah, gak usah. Oh setan lah. Coba mendasi ireng. Motone bundel. Tuh yang pacar. Kok urip model ngono iki.
Yang menyuruh kita bahagia sinten wau? Allah. Surat apa? Yunus 8:58. Falyafrahu. Masya Allah. Yang menyatakan bahwa Nabi memperingati hari kelahirannya di mana kita temui? Di Sahih Bukhari. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumil Itsnain. Nabi dulu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan kalau Senin kok mesti poso? Apa jawaban Nabi? Li'anna fihi wulidtu wa unzila ilayya. Iya, di hari Senin itu karena aku memperingati hari kelahiranku. Kamu cuy ikut wong-wong. Jadi ini ustaz. Ya, kan rata-rata ustaz itu yang ceramah membid'ahkan maulid itu. Kamu coba hadis niku ta? Gitu. Jadi ini ustaz. Kok gak ngerti hadis ini? Kamu coba. Masya Allah. Saya, kata Nabi, Senin itu selalu berpuasa karena aku memperingati hari kelahiranku. Wa unzila ilayya, dan aku bersyukur telah diturunkan Al-Quran pertama kali kepadaku juga hari Senin 17 Ramadan di gua di gua Hira. Ya Allah, paham sudah ya? Cetok ini ya, cetok dari lagi. Lupa, lihat Kamis katanya. Oh no, sih tak, belum sih Kamis tadi. Ada lagi hadis riwayat yang lain bahwa di setiap di setiap hari Senin dan Kamis tu'radul a'mal ilallah, dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah oleh malaikat di setiap Senin dan Kamis. Paham ya? Dan aku senang, kata Nabi, kalau aku dilaporkan lagi berpuasa itu. Aku senang jika dilaporkan malaikat aku dalam keadaan puasa. Itu kaitannya. Jadi kenapa Nabi kok puasa Senin dan Kamis? Karena dilaporkannya amal kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Jadi anak-anak muda-muda, udah mau ojo gendaan Senin Kamis. Kok dilaporkan loh? Jadi si cewek ya, terus kapan mas? Sesuai Selasa. Tiba pas Selasa, malaikat Israel datang. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Anak turun kula jenengan, anak cucu kula panjenengan selalu dalam lindungan Allah. Ansal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai nomor 5 nggih. Oh, tong buat lo balen. Oh ya, tong buat lo balen. Iya, 5. Nomor sampai 5 ya, baik ke 5. Yang akan kalau ada Jumat ke-5 lagi, kita melanjutkan baik yang ke-6. Nggih. Baik. Ada yang ditanyakan barangkali? Halo, suara saya bisa didengar? Seksi konsumsi monggo. Seksi konsumsi. Ada yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Ada yang ditanyakan? Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata para rawuh, buah mangga, buah naga, buah kelengkeng, buah manggis, buah durian, buah opuai, itu semua nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.